Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Tentu saja, sebagai langkah awal, Hyun Jong pun mulai membuka lembar demi lembar buku yang baru saja ditulis ulang oleh Chung Myun. Tapi semakin lama membukanya, Hyun Jong merasa sedikit janggal. Lalu ia pun bertanya kepada Chung Myun, "Tunggu, Chung Myun, apakah ini hanya perasaanku saja? Sepertinya ini sedikit berbeda dari buku sebelumnya." Lalu Chung Myun pun menjawab, "Oh, itu mungkin hanya perasaan pimpinan sekte saja." Tapi tentu saja Hyun Jong tidak langsung mempercayai Chung Myun, apalagi saat melihat ekspresinya. Dan Chung Myun pun terus mengelak sambil berkata, "Pimpinan sekte, ayolah, bagaimana bisa aku mengubah teknik bela diri yang ditulis langsung oleh para jenius di zamannya?" Tapi entah kenapa, walaupun Chung Myun terus menjelaskannya, Hyun Jong masih ragu dan sulit untuk percaya. Hingga pada akhirnya Hyun Yong pun merebut buku tersebut sambil berkata, "Jika Anda ragu, biarkan aku yang membacanya terlebih dahulu." Tentu saja berbeda dengan Hyun Jong, Hyun Yong adalah orang yang paling mempercayai apapun yang dikatakan oleh Chung Myun, walaupun itu terdengar mustahil sekalipun. Dan di tengah-tengah itu, penatua Hyun Sang pun bertanya apakah Chung Myun telah menguasai seni bela diri ilahi langit ungu sepenuhnya. Sayangnya, bahkan Chung Myun belum menguasai sepenuhnya. Nah, ternyata mempelajari teknik bela diri baru dan juga pada tingkatan yang tinggi adalah level yang sangat rumit. Seni bela diri sendiri dikategorikan menjadi 12 tingkatan, dari level dasar sampai dengan level expert. Dan walaupun seni bela diri yang dipelajari sama, tapi tingkatan mereka akan berbeda. Chung Myun sendiri saat ini tidak yakin sudah sampai level berapakah ia menguasai teknik ilahi tersebut. Tapi yang pasti, bahkan pimpinan sekte terdahulu hanya bisa menguasai sampai 70% saja. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, akhirnya setiap orang pun sadar betapa sulitnya mempelajari teknik ini. Bahkan orang-orang hebat dari generasi sebelumnya tidak bisa menguasai teknik ini sampai dengan 100%, di mana penciptanya sendiri bahkan dikatakan juga tidak bisa menguasai teknik yang ia ciptai dengan sempurna. Tapi ada satu hal yang pasti, Hyun Jong sangat sadar betapa rumitnya keadaan dunia bela diri ke depannya. Jadi ia pun meminta kepada Chung Myun untuk mengajari mereka tanpa belas kasihan dan anggap saja sebagai murid-murid biasa. Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun memiringkan kepalanya lalu berkata, "Pimpinan sekte, aku tidak paham maksud dari perkataanmu." Dan saat itu pula Hyun Jong pun sadar siapakah Chung Myun dan bagaimanakah sikapnya. Ia adalah sosok yang memang tidak membeda-bedakan lawannya. Tua, muda, wanita, pria, semua sama di mata Chung Myun. Oleh sebab itulah Hyun Jong mengubah kata-kata sebelumnya. "Tapi Chung Myun, sepertinya kau bisa memperlakukan kami sedikit lebih lembut, karena di usia yang seperti ini nampaknya tulang-tulang kami menjadi sedikit lebih lemah." Di sisi lainnya, di aula pelatihan, Baekhyun nampak begitu khawatir. Ia bahkan terlihat tengah menggigit jari-jarinya. Lalu Yeonjung pun bertanya, "Senior, ada apa denganmu? Apakah ada yang salah?" Dan Baekhyun pun menjawab, "Apakah ini semua akan baik-baik saja?" Tapi tidak sekali Baekhyun mengucapkan hal tersebut. Ia terus saja mengulangi kata-katanya. Tentu saja itu pasti berkaitan dengan pelatihan dari pimpinan
pimpinan sekte dan para penatua. Lalu Yeonjung pun memberi tanggapan, ayolah senior, tidak mungkin Chungmyun memperlakukan mereka layaknya murid-murid saat tengah berlatih. Ia juga masih memiliki otak. Tapi itulah yang dikhawatirkan oleh Baekhyun. Memang Chungmyun memiliki otak, tapi pemikirannya sangatlah jauh berbeda dengan pemikiran orang biasa. Dan pada akhirnya Yeonjung yang awalnya tidak khawatir juga mulai menjadi ikut khawatir. Tapi di tengah-tengah kekhawatiran tersebut, Jogul pun langsung berkomentar. Intinya, untuk memperkuat teknik bela diri, seseorang harus memantapkan terlebih dahulu ki ataupun kultivasi mereka. Yang mana saat ini nampaknya para penatua dan juga pimpinan sekte harus berfokus kepada peningkatan ki mereka terlebih dahulu. Mendengar penjelasan tersebut, entah kenapa membuat Baekhyun dan juga Yeonjung menjadi sedikit lebih tenang. Ia bahkan sampai berkata, "Gul, aku tidak tahu, sepertinya ini adalah pertama kalinya kau mengucapkan kata-kata yang benar." Oleh sebab itulah keduanya pun akhirnya yakin Chungmyun tidak mungkin menghajar seseorang yang kekurangan energi ki. Tapi Yisul memiliki pandangan yang berbeda karena sifat orang tidak akan berubah bagaimanapun situasinya, dan itu membuat Baekhyun khawatir kembali. Lalu ia pun berkata, jika demikian, haruskah kita sedikit mengintip? Tentu saja setiap orang menjadi gelisah saat meninggalkan pimpinan sekte dan para penatua di bawah pelatihan Chungmyun. Tapi sulit juga bagi mereka untuk bisa melihat pelatihan para penatua karena itu adalah pelatihan tertutup yang tidak boleh dilihat oleh siapapun. Jika mereka sampai ketahuan mengintip oleh senior Ungam, pastinya mereka akan dimarahi habis-habisan. Hingga tiba-tiba seseorang pun memasuki ruangan latihan. Itu adalah Baeksang. Ia berkata, "Senior, pimpinan sekte dan para penatua baru saja menyelesaikan pelatihannya." Dan tanpa basa-basi, Baekhyun pun langsung bergerak dengan cepat. Ia bahkan sampai menendang Baeksang yang menghalangi jalan. Tentu saja Baekhyun sangat penasaran bagaimanakah kondisi pimpinan sekte dan juga para penatua. Dari kejauhan mereka terlihat baik-baik saja, tapi semakin dekat Baekhyun melihatnya, sepertinya ini tidak bisa dikategorikan sebagai baik-baik saja. Pimpinan sekte dan para penatua nampak seperti mumi yang tengah berjalan. Tubuh mereka terlihat pucat dan mereka berjalan dengan sangat lambat. Dan saat Baekhyun bertanya apakah mereka baik-baik saja, tidak ada jawaban. Sepertinya bahkan sulit bagi mereka untuk membuka mulut. Lalu barulah terdengar suara dari belakang mereka. Ini terasa begitu menyegarkan. Ya, itu adalah suara yang menjadi sumber dari keadaan para penatua dan juga pimpinan sekte. Ya, siapa lagi selain Chungmyun? Tentu saja saat melihat Chungmyun, Baekhyun langsung menghampirnya dan menarik kerahnya. "Dasar bocah sialan, apa yang sebenarnya kau lakukan?" Tapi Chungmyun pun langsung refleks dan melempar Baekhyun. Tapi kemarahan Baekhyun tidak mereda. Ia kembali memaki Chungmyun karena dari apa yang ia lihat, Chungmyun nampaknya terlalu berlebihan saat melatih pimpinan sekte dan juga para penatua. Tentunya perkataan Baekhyun terdengar begitu berisik dan juga menjengkelkan. Hingga pada akhirnya Chungmyun pun melempar sendalnya ke arah Baekhyun dan itu tepat mengenai wajahnya. Itu bahkan sampai membuat Baekhyun pingsan.
Barulah setelahnya para murid menghampiri Chung Myun sambil bertanya, "Chung Myun, sebenarnya apa yang telah kau lakukan?" Dan Chung Myun pun perlahan menjelaskan sebenarnya apa yang telah terjadi. Tapi singkatnya, karena energi Ki di tubuh mereka, Chung Myun pun memasukkan energi Ki-nya secara paksa ke tubuh para penatua. Tapi bukan itu permasalahannya. Chung Myun membalik arah aliran energi Ki yang sudah terbentuk di tubuh mereka. Dan saat para murid bertanya bagaimanakah rasanya saat Chung Myun melakukan hal tersebut, mereka pun nampak begitu syok karena menurut Chung Myun saat ia melakukan hal tersebut, yaitu mengubah aliran Ki seseorang, itu seperti ada sebuah lubang dari kepala sampai kakinya. Tentu saja itulah yang membuat para penatua dan pimpinan sekte nampak seperti mayat hidup. Dan murid-murid pun langsung menjadi murka. Tapi Chung Myun menjelaskan, tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.